Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat prakerja sekalian, di mana saja Anda berada. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, salah satu peserta program prakerja yang diadakan oleh Kementerian Ekonomi dan Perekonomian Ekonomi Departemen Republik Indonesia, yang salah satu programnya adalah mengadakan program prakerja. Dalam hal ini saya adalah peserta program prakerja yang mencoba membuat sebuah video yang berkaitan dengan program prakerja yang saya ikuti, pelatihan program prakerja yang saya ikuti, yaitu berjudul pelatihan retail modern, yang dalam hal ini mengambil subjudul adalah mengelola pergudangan secara profesional. Dan program pelatihan ini disponsori ataupun dilembagai oleh Lembaga Pelatihan Cari Ilmu. Dalam video kali ini saya akan mencoba memenuhi salah satu soal ataupun salah satu ujian ataupun salah satu praktek kerja mandiri pada sesi keempat yang hari ini tadi telah dilangsungkan dan telah diselesaikan dengan baik. Dan pada hari ini saya mencoba membuat video sebagai salah satu bagian dari tugas praktek kerja mandiri yang disyaratkan oleh Lembaga Pelatihan Cari Ilmu untuk melengkapi persyaratan ataupun melengkapi syarat-syarat, salah satu dari syarat kelengkapan agar mendapatkan sertifikat kompetensi dari Lembaga Cari Ilmu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan stok opnam di suatu perusahaan retail. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan retail untuk merencanakan stok opnam ada beberapa langkah, yaitu kurang lebih ada 7 langkah yang akan saya coba detailkan satu persatu, namun tidak akan saya jabarkan terlalu detail. Dalam video ini saya akan jabarkan hanya poin-poinnya saja yang mudah-mudahan poin-poin yang nanti saya jabarkan dapat dimengerti, dan apabila ada kesalahan ataupun kelemahan dalam poin-poin yang saya jabarkan, saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Sebelum kita mengupas tuntas ataupun menjabarkan poin-poin yang akan dilakukan sebelum suatu perusahaan mengadakan stok opnam, alangkah baiknya kita definisikan dulu apakah itu yang dinamakan dengan stok opnam. Adapun definisi stok opnam secara umum adalah suatu proses rangkaian penghitungan dan pencatatan jumlah stok suatu barang yang ada di dalam gudang pada suatu waktu tertentu atau suatu periode tertentu, untuk yang berguna untuk mengetahui jumlah stok yang ada dan mengurangi resiko kehilangan barang. Jadi pada umumnya retail-retail yang modern pada zaman sekarang ataupun pada waktu-waktu yang lalu selalu mengadakan yang namanya stok opnam pada periode-periode tertentu, dan biasanya untuk stok opnam itu akan dilakukan pada periode 1 bulan sekali. Dan adapun tujuan daripada stok opnam itu adalah untuk mengetahui stok suatu item barang di dalam perusahaan tersebut, dan juga untuk menstabilkan ataupun menghitung jumlah stok yang keluar dan jumlah stok yang masuk pada suatu kelompok barang tersebut di dalam perusahaan retail tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan pelaksanaan stok opnam tersebut adalah: pertama, menyusun jadwal berkala untuk membuat atau melakukan stok opnam. Nah, tadi untuk poin pertama ini telah saya sedikit jabarkan bahwa
biasanya retail-retail yang modern melakukan pencatatan stok ataupun stok opnam itu dalam periode 1 bulan sekali. Apakah itu di tanggal awal-awal bulan ataupun di akhir bulan. Dan kebiasaan melakukan stok opnam itu bergantung pada kebijakan ataupun pada peraturan yang ada di intern retail tersebut. Yang kedua adalah yang hal atau poin yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan stok opnam itu adalah menerapkan layouting barang yang tertata pada rak barang yang ada di gudang yang telah dibeli label, dan juga mengelompokkan stok-stok barang sesuai dengan jenis barang. Artinya item-item barang yang akan dihitung ataupun di stok opnam tersebut harus sudah berada pada kelompok-kelompok barang yang sama jenisnya dan di satu kelompok rak tertentu yang mengklasifikasikan sejenis barang yang sama. Yang ketiga, poin yang ketiga yang harus dilakukan ataupun mesti dilakukan sebelum persiapan melakukan pencatatan dan penghitungan pada stok opnam adalah pengecekan dan persiapan perangkat peralatan teknologi untuk memanage gudang. Ya, umpamanya untuk peralatan-peralatan yang menunjang pencatatan dan penghitungan pada waktu stok opnam itu seperti portable data terminal, terus mesin cetak barcode, juga alamat barcode storage yang mungkin alamat barcode storage itu lebih spesifik lagi nantinya berkaitan dengan labeling yang ada pada mesin cetak barcode, dan juga forklift yang dilengkapi dengan alat scanner untuk men-scan di area storage. Untuk selanjutnya, poin yang keempat atau poin yang selanjutnya untuk menentukan langkah-langkah sebelum melakukan stok opnam adalah menentukan jenis stok barang yang dicatat atau yang di stok opnam tersebut. Dengan kata lain adalah menentukan jenis barang apa yang akan kita catat dan kita hitung stok barangnya yang ada di rak ataupun di gudang tersebut. Yang dalam hal ini barang yang akan kita hitung dan kita catat itu harus kita sudah persiapkan sebelumnya dan harus kita beri tanda ataupun semacam kepastian bahwa barang tersebut akan kita hitung dan kita catat selisihnya. Langkah selanjutnya adalah setelah menentukan jenis barang yang akan kita hitung dan kita catat di dalam KKSO stok opnam tersebut adalah mencatat hasil perhitungan SO. Dalam hal ini setelah langkah-langkah dari 1 sampai 4 tadi dilakukan, mencatat hasil perhitungan SO ini adalah sudah masuk dalam proses SO itu sendiri. Itu dengan mencatat hasil perhitungan SO, dengan kata lain barang yang tadi kita sudah siapkan untuk kita catat dan kita hitung, mulai kita catat jumlah stoknya yang ada di rak tersebut ada berapa ya, dan nanti hasil pencatatan dari barang yang kita catat tersebut akan kita bandingkan atau kita comparekan dengan hasil data ataupun on hand yang terdapat di database gudang atau toko. Baik, setelah proses mencatat hasil perhitungan SO, langkah selanjutnya yang juga termasuk dalam langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses SO itu adalah menyelesaikan selisih stok. Artinya setelah kita mencatat fisik barang tersebut sesuai dengan kuantiti yang ada di dalam rak gudang tersebut, dan
kita bandingkan atau kita compare dengan on hand data yang terdapat di dalam database stok barang yang ada di gudang tersebut, kalau umpamanya stok barang tersebut terjadi selisih, dengan kata lain antara stok fisik barang yang ada di rak dengan hasil on hand ataupun angka pencatatan barang yang terdapat di komputer ataupun di database suatu gudang tersebut terdapat selisih, apakah itu selisihnya plus atau minus, itulah yang harus kita cari, harus kita usut, dan juga harus kita telusuri kenapa bisa terjadi barang tersebut minus ataupun plus. Karena seharusnya logikanya nggak ada barang yang plus bertambah ataupun nggak ada barang yang minus. Harusnya kalau administrasinya baik dan rutin dilakukan pencatatan setiap bulannya, harusnya barang itu sesuai dengan database yang ada di pencatatan data ataupun di komputer DC ataupun gudang tersebut, yaitu harusnya seimbang, ya, nggak plus ataupun nggak minus alias cloud. Nah, langkah terakhir dalam rangkaian proses stock option tersebut adalah finalisasi hasil SO. Nah, tentunya dari langkah ke-6 dan langkah yang terakhir yang ke-7 ini biasanya dalam pencatatan ataupun penghitungan dan penelusuran barang-barang yang minus ataupun plus tersebut itu memakan waktu yang agak lama, ataupun juga bisa jadi juga cepat, tergantung dari kesesuaian fisik dan on hand yang ada di database gudang tersebut. Nah, dan finalisasi hasil SO ini diharapkan akan terjadinya kesesuaian antara jumlah fisik barang dengan on hand barang yang ada di database komputer pada gudang yang melakukan stock option tersebut. Oke, sobat prakerja sekalian, mungkin itu saja langkah-langkah yang harus dilakukan apabila kita akan melakukan pencatatan stok ataupun stok option pada suatu gudang ataupun suatu perusahaan retail tertentu. Mudah-mudahan apa yang telah saya jabarkan ini ada manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri dan juga bagi rekan-rekan sekalian.